Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Jambusuma, NIM 2024 10 10 10 87, kelas Data Mining B, Fasilkom Universitas Jember. Sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya mengenai modul 7. Oke, pertama tentunya kita mengupload dataset yang akan kita gunakan. Ya, di sini kita menggunakan Adobe CLV ya. Oke, kita langsung aja. Di sini ada import MP ASNP, lalu ada import pandas ASPD, import matplotlib .pylab ASPLT, import seaboard ASNNS, port skyline from skyline dot processing import min max scaler, label encoder, lalu from skyline dot model underscore selection import train test split, lalu sini ada from skyline navbase import Gaussian NB. Oke, kita run aja. Udah berhasil. Nah, langsung kita ke proses pertama. Yaitu data processing. Di data processing ini, langkah pertama yaitu kita disuruh untuk load dataset Adobe CSV dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Oke, kita langsung aja. Di sini ada df sama dengan pd.read underscore csv, yaitu untuk memanggil dataset yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada Adobe CSV. Penamaannya itu sama ya dengan dataset yang kita gunakan. Lalu di sini ada def.head. Oh, kita run aja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, lalu di sini ada variabel df sama dengan def.replace tanda tanya, np none df add. Kita run lagi. Oke. Lalu di sini ada df.drop axis dengan axis sama dengan index, lalu di sini impulsnya sama dengan true, lalu dilakukan print dataset shape df.shape, lalu sini ada df.head. Kita run aja. Nah, lalu langkah kedua yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 4 tahun. Oke. Sini ada age ya. Jadi pada nomor langkah 2 ini ada variabel df underscore range sama dengan df. Nah, di sini ada indeksnya itu x ya. Kolom x ini. Nah, di sini ada lebih dari 24 karena yang diminta memiliki umurnya itu kan 25 sampai 40. Nah, di sini juga ada dengan age, df dengan age kurang dari 41. Nah, lalu print dataset shape df underscore range dot shape df range dot add. Kita run aja. Nah, jadi seperti ini. Lalu di sini ada langkah ketiga yaitu cek tipe data pada masing-masing filter dan encode bila diperlukan. Nah, yang pertama kita lakukan df underscore range info kita. Nah, di sini untuk mengetahui tipe data masing-masing fiturnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada age dengan data type integer, nampak, dan class dengan objek dan sebagainya. Ini ada fnwgt dengan data-nya integer, education object. Di sini ada juga yang objek ya. Nah, kurang lebih untuk tipe data pada masing-masing fitur itu seperti ini. Lalu di sini ada lakukan encode. Nah, di sini ada variable calls objects var for var int df range kolom if df range var type-nya indeksnya 0. Lalu di sini ada calls int var for var in df range kolom if df range var type sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita melakukan print data type object format range calls object. Sini ada data types dengan calls-nya integer, yang ini objek, sini integer. Oke, kita run. Nah,
Data type objeknya itu seperti ini. Data type objek itu ada ini aja. Ada work, class, education, marital status, occupation, relationship, race, gender. Nah, jadi itu untuk yang objek, yang untuk yang integer ada age dan sebagainya. Nah, kita langsung ini lakukan encode. Di sini ada encode sama dengan df underscore range dot copy. Lalu di sini ada encodes calls underscore object sama dengan encodes call objects dot apply label encoder dot fit transform. Lalu di sini ada encode head. Kita langsung run aja. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu langkah keempat yaitu cek data null dengan dan data duplicate. Nah, di sini ada encode that is null untuk mengecek data nullnya. Nah, tidak ada data null. Lalu di sini ada data duplicate. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita disuruh untuk melakukan handling with value dan handling data jika diperlukan. Oke. Kita lihat di sini. Nah, kita cek encode duplicate-nya. Nah, karena tidak ada, maka tidak perlu handling duplicate ya. Print dataset shape. Nah, di sini dataset shape-nya itu ada 19.227 row dan 15 kolom. Oke, langkah keenam yaitu ada cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plus masing-masing filter. Nah, di sini ada plt.figure untuk dengan file size 22,8. Nah, di sini untuk menampilkan gambarnya dengan ukuran 22,8 itu ya. Lalu di sini ada NSS .boxplot data encode cost integer. Lalu di sini ada plt title detecting outlier using boxplot. Kita run aja. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di sini ada handling outlier jika diperlukan. Oke, pada langkah ini terdapat dengan codingannya itu ada kolom sama dengan encodes fnlwgt, Q1 sama dengan kolom dot quantile 0,25 dan Q3 di sini sama dengan kolom dot quantile 0,75. Nah, lalu di sini IGR dengan rumus Q3 min Q1. Print Q1 dan Q3 sama dengan IGR sama dengan format Q1 Q3 IGR. Not layer sama dengan encode kolom kurang dari Q3 plus IKR. IKR. Lalu ada print dataset shapes, not layer.shapes, plt figure file size dengan ukuran 10,6, nss.boxplot data sama dengan outlier call integer. Kita run aja. Ini langsung bersama gambarnya ya. Nah, di sini ada Q1, Q1-nya tuh seperti ini dan Q3-nya ini. Nah, dan IKR ini didapat dari rumus ini. Q3 min Q1 dengan hasil ini. Nah, lalu di sini ada dataset shape-nya 17.977 dengan kolom 15. Dan gambarnya seperti ini. Nah, lalu langkah ke-8 yaitu normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Oke, di sini ada normalize sama dengan outlier.copy, normalize call integer sama dengan min-max scalar, fit transform normalize call integer. Kita langsung normalize aja. Ini hasilnya, hasil normalisasi. Tapi ini masih ada langkah selanjutnya. Nah, di sini ada dataset data underscore professor pre-process maksudnya sama dengan normalize.reset underscore index drop sama dengan true. Kita run aja. Nah, lalu di sini ada modeling. Nah, tadi kan processing, sekarang kita masuk ke modeling. Langkah pertama kita lakukan di sini ada dua variabel ya yang akan digunakan, ada x dan y. X sama dengan data underscore processed ilog dengan index min 1 dan y
Sini ada dataset processed pilot titik 2, -1. Oke, kita run dulu. Kita langsung ke langkah 9, yaitu lakukan modeling dengan dataset test size 20%, 25%, dan 30%. Tampilkan skor akurasinya. Di sini ada STM1, ST1, ST1, YT1, YT1 sama dengan train test split, XY test size sama dengan 0,2. Maaf, ini nah di sini test size-nya kan 0,2 karena diminta ada yang 20%. Dengan random state sama dengan 100. Dan begitu pun untuk nomor untuk ST2-nya sama seperti ST1, hanya di sini ditambahkan untuk angka 2 ya. Di sini test size-nya menggunakan 0,25 dan di sini untuk test size yang 30%. Ini test size 25%, ini 30%, dan ini 20%. Kita run aja. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, di sini hasilnya kita lihat model 1. Model 1 fit X-Train 1, Y-Train 1, print test score 20%. Kita lihat. Nah, ini untuk yang skor 20 hasil itu 0,8. Lalu di sini yang model 2 kita run aja. Nah, test skornya di sini 0,8004. Yang sini yang 20% seperti ini hasilnya. Lalu kita langsung aja ke 30%. Nah, test skornya itu ada test skornya itu sama dengan 0,7981. Oke. Selanjutnya itu ada perhitungan manual. Lakukanlah modeling secara manual, boleh menghitung di kelas Excel spreadsheet namun tidak diperlukan menggunakan codingnya. Jadi di sini saya akan menggunakan Excel ya. Harusnya ada klasifikasi menggunakan knife bias, berdasarkan dataset dummy, jodoh, knife bias, dataset .xlsx. Tentukan hasil keputusan sesuai berikut. Oke, kita ke nomor 10 terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dataset jodoh knife bias dataset .xlsx-nya. Nah, pertama kita akan membuat kelasnya ya. Di sini ada gas lamar dan pikir dulu. Nah, di sini ada konkav keputusan. Nah, di sini kita lihat pada keputusan gas lamar ada totalnya itu ada 10 ya. Nah, di 10. Dan di sini ada pikir dulu, totalnya itu ada 10 juga sama. Maka di sini total dari semuanya itu ada 20 ya. Maka di sini ada probabilitas prior atau PC untuk keputusan sama dengan gas lamar itu 0,5. Kenapa? Karena PC ini diambil dari kon of keputusan gas lamar. Kon gas lamar ini di per total. Jadi 10/20 sama dengan 0,5. Begitupun untuk yang pikir dulu. Jadi di sini 10/20 maka dia dapatkan 0,5. Oke. Lalu di sini kita lihat probabilitas prosedur untuk keputusan sama dengan gas lamar. Oke, kita lihat bentar, saya lupa untuk nomor 10 ini ya klasifikasi ya. Oke. Nah, ini untuk klasifikasinya. Di sini ada dengan keputusan gas lamar, maaf kelewat. Dan di sini keputusan pikir dulu. Kita masuk dulu ke gas lamar. Di sini ada dengan kecerdasannya Winterpol, lalu keputusannya sama dengan gas lamar. Oke, kita lihat ada berapa. Di sini kecerdasannya Winterpol ya. Kecerdasan ada di sini. Nah, keputusannya gas lamar. Kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 total ya. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, betul.
Oke, berarti di sini keputusan gas lamar ini yaitu sama dengan kejersahan ini per gas lamar ya. Jadi ada 9/10 atau 0,9. Lalu sini ada P dengan kecerdasannya B aja sih dan keputusan gas lamar. Oke, kita lihat. B aja sih itu dari harta ya. Oh, maaf, dari kecerdasan maksudnya. Yang digunakan itu B aja. Nah, kita lihat ada 1 di sini ya. Maka sama dengan 1/10. Nah, lalu di sini ada harta sama dengan tajir dan keputusannya gas lamar. Kita lihat di sini harta. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 sama dengan 1/2. 1/2 atau bisa disebut 5/10 lah. Oke, yang ini maksud saya. Pada maaf barusan ada kendala sebentar. Kita lanjut aja. Di sini ada selanjutnya itu tadi kan sampai sini ya. Sampai yang ini. Nah, sekarang kita ke P harta, B ajasi dan keputusannya gas lamar. Kita lihat sini. 1, 2, 3, 4. Ada maaf. Di sini tuh harta B aja. Iya, betul. Di sini ada 4/10 atau 2/5. Oke. Selanjutnya di sini ada P hartanya itu agak tajir. Oke, dan keputusannya agak selamar, kita lihat. Harta agak tajir. Oh, ini. Maka cuma ada 1 ya ternyata ya di keputusan dilamar yang hartanya agak tajir. Maka 1/10. Nah, 1/10 atau 0,1. Kita lihat di sini ada perilaku sama dengan baik dengan keputusan dilamar. Perilaku baik. Baik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Atau 1,2. 1/2. 1/2 sama dengan 0,5. Itu untuk yang ini. Dan untuk selanjutnya di sini yang perilaku B aja sih dan keputusan gas lamar. Perilaku B aja. 1, 2, 3. Ada 3/10. 3/10. Lalu sini ada perilaku toksik dan keputusannya gas lamar. Toksik ada 1, ada 2. 2/10 atau 1/5. Lalu di sini ada kesetiaannya sama dengan jempol dan keputusan gas lamar. Jempol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7/10. Berarti buat B aja sih itu sisanya dari 7/10 yaitu 3/10. Karena di kesetiaan ini cuma ada jempol sama B aja sih ya. Oke, itu untuk yang keputusan gas lamar. Lalu sini ada hempikir dulu. Nah, oke. Di hempikir dulu. Pertama ada P kecerdasan Interpol. Keputusannya pikir hempikir dulu. Interpol. Kecerdasan Interpol pada hempikir dulu. Kita lihat. Nah, di sini ada 1. Ada 1 ternyata ya. Berarti 1/10. Nah, ini 1/10. Lalu di sini ada kecerdasan B aja sih. Ya, maaf. Dengan keputusan memikir dulu. B aja. B aja itu ada 9. Ya, ada 9. Oke, berarti untuk yang ini itu 9/10. Lalu ini ada tajir, ada 1/5. Karena pada keputusan memikir dulu terdapat 2 dengan harta tajir.
maka didapatkan 1/5 atau 2/10 sama dengan 0,2. Begitupun untuk lainnya. Ini sama ya. Penghitungannya tuh rumusnya nggak jauh beda dengan dari atas sebelumnya. Bersama. Di sini saya menghitungnya sudah sesuai ya. Oke, kita lanjut aja. Wadah. Sini tadi sampai sini ya. B aja sih, keputusan memikir dulu 3/10. Kenapa 3/10? Kita lihat di sini ada harta B aja. Dengan harta B aja. 1, 2, 3. Ada 3. Kali dapatkan 3/10. Lalu di sini ada P dengan harga agak tajir. Oke. Dengan keputusan memikir dulu. Agak tajir. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti 1/2. Betul kan? Nah, 1/2. 0,5. Di sini ada perilaku baik. Perilaku baik dengan keputusan memikir dulu. Ini perilaku ya. Perilakunya baik. 1, 2. Ada 2/10 atau 1/5. Nah, ini betul. Lalu sih ada perilaku B aja sih. Perilakunya tuh B aja sih dengan keputusan memikir dulu. B aja sih ada 1, 2, 3, 4. 4/10 atau 2/5. Nah, lalu di sini ada perilaku toksik. Keputusannya pikir dulu. Toksik. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti 2/5. Bentar. Ada berapa ya? Ada salah hitung kah? Sini pikir dulu. Toksik. Oke, bentar. Sini bagi itu ada perilaku baik. Bentar. Kayaknya ada 2 ya. 2. Ya, betul. 2 itu sama dengan 2/10 atau 1/5. B aja ada 4. B aja ini ada 4 ternyata. Oke, sini ada kesalahan saya. Perilaku B aja. Astaga. Yang ini. Oh, betul. Maaf. Betul. Di sini toksik ada 4 ya, 2/5. Tadi salah tabel ternyata. Nah. Terus ini ada kesetiaan jempol dengan keputusan memikir dulu. 3/10. Kita lihat yang jempol itu ada berapa? 1, 2, 3. Betul. Maka itu didapatkan 3/10. 0,3. Lalu sini ada kesetiaan sama dengan B aja sih. Dan keputusannya itu memikir dulu. Oke, di sini ada B aja sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maka didapatkan 7/10 atau 0,7. Nah, maka berdasarkan penghitungannya tuh seperti ini untuk nomor 10 ya. Kita masuk lagi. Nah, lalu kita ke langkah 11 yaitu tentukan hasil keputusan sesuai peraturan berikut. A. Bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat Interpol, tajir, baik, jempol. Lalu di sini ada bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat B aja sih, B aja sih, B aja sih, B aja sih. Lalu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut apabila terdapat B aja sih, agak tajir, toksik, B aja sih. Oke, kita langsung aja masuk ke. Nah, di sini datanya. Di sini ada kecerdasan, pinter. Oke, sebelum masuk ke nomor 11, kita lanjut terlebih dulu untuk ini ya. Di sini ada kecerdasan Interpol, rata tajir, perilaku baik, kesetiaan jempol. Kita lihat. Nah, kita pastikan dulu apakah sudah sesuai. Nah, benar kan?
Kita pastikan dulu benar apa enggak ini. Dan di sini untuk nomor 2 B aja sih, B aja sih, B aja sih. B aja sih, B aja sih. Betul. Sandera kecerdasan, B aja sih, harta agak tajir, lalu perilaku toksik dengan kesetiaan B aja sih. Betul. Oke, kita langsung aja ke nomor 11 ya. Pertama kita akan melakukan probabilitas posterior. Nah, di sini kita lihat di sini ada keputusan gas lamar. Lalu kamu pikir dulu. Nah, ini didapat dari mana angkanya? Dari sini. Nah, kita dari data yang A dulu. Kecerdasan Interpol. Oke, kita lihat di sini kita pakai yang gas lamar dahulu ya. Oke, kecerdasan Interpol. Mana Interpol ini? Interpol tuh ada ini. Ya, bentar. Ini. Lalu harta tajir tuh ini. Lalu ada perilaku baik, perilakunya tuh baik, yang ini. Lalu di sini ada kesetiaannya jempol. Nah, maka dari empat data ini dikalikan dan hasilnya itu ini. Nah, begitupun untuk yang keputusan pikir dulu dengan menggunakan data A ini, yang nomor 1 kita ambil yaitu dengan Interpol, lalu hartanya itu tajir. Interpol, kecerdasannya Interpol, tajir dengan perilakunya baik, dan perilakunya itu baik, iya. Lalu kesetiaannya itu jempol. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Hasilnya tuh dikalikan maksudnya 0,0012. Itu untuk yang data A yang poin 1 ya. Lalu di sini untuk poin 2. Nah, dengan kecerdasan B aja, harta B aja, perilaku B aja, kesetiaan B aja semua ya. Kita menggunakan keputusan gas lamar dulu. Oke. Sini kecerdasannya dia B aja. Lalu hartanya B aja. Lalu di sini ada perilakunya juga B aja. Lalu di sini B aja. Maaf. B aja. B aja. Nah, dari 4 data ini dikalikan, maka hasilnya itu akan didapatkan 0,00036. Yang di sini untuk poin 2 yang menggunakan keputusan pikir dulu, kita lihat di sini dataannya itu B aja semua. Oke, B aja. Di sini ada B aja. Keputusan B aja, harta B aja, perilaku juga B aja sih, dan kesetiaannya B aja sih. Jika ini 4 data ini dikalikan, maka mendapatkan hasil 0,0756. Nah, kita lanjut ke poin 3 untuk probabilitas posteriornya. Ini pertama menggunakan gas lamar. Oke, kita lihat di sini. Biasanya B aja. Ini 1/10. Hartanya agak tajir. Lalu perilakunya toksik dan kesetiaannya itu B aja sih. Dikalikan data 4 tadi itu yang telah saya tunjuk, maka didapatkan hasil 0,0006. Lalu di sini ada dengan keputusan yang pikir dulu untuk poin 3 ini. Kita lihat di tabel. Nah, itu kalau salah B aja dengan ini
Tulisannya B aja, hartanya agak tajir, perilaku toksik, kesetiaan B aja sih. Kita lihat, hartanya agak tajir ya. B aja, agak tajir dan perilaku dia toksik, dengan kesetiaannya B aja. Maka didapatkan hasil itu ini 0,126 hasilnya jika dikalikan pada tersebut. Nah, itu untuk probabilitas posteriornya. Kita lanjut ke penghitungannya ya. Oke. Kita di sini menggunakan knife base. Rumusnya tuh ini. Ini. Nah, untuk rumusnya tuh ini. Nah, teorema base. Nah, karena PAC-nya tuh diambil dari sini. Kita lihat di sini. PCA sama dengan PAC dikalikan BC. Berarti ini dikalikan dengan ini PC ini. Nah, rumusnya tuh seperti itu. PAC dikalikan dengan PC. Atau probabilitas posteriornya dikalikan dengan probabilitas prior. Seperti itu. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini untuk keputusan gas lamar dikali P keputusan gas lamar ya. PA, maksudnya PA. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, itu dari mana? Oke, saya jelaskan. Seperti saya jelaskan, PAC dikali PC. Nah, ini kan yang digunakan data ini. Nah, maka itu dikalikan dengan 0,5. Nah, PC-nya itu 0,5 ya buat yang keputusan lamar. Maka hasilnya seperti ini. Dan untuk yang ini sama rumusnya. Berarti ini dikalikan 0,5. Maka didapatkan 0,006. Begitupun ini. Sama. Dari 0, ini dikali 0,5. Maka didapatkan 0,18. 0,0018. Ini juga pada PA ini. Nah, ini kan. Nah, 0,0,756 dikali 0,5 maka didapatkan 0,0378. Dan di sini ini nah itu rumusnya 0,0006 dikali 0,5 maka didapatkan 0,0003. Dan di sini PA keputusan yang berikut dulu dan dikalikan PC-nya itu PC-nya yang berikut dulu maka didapatkan hasil dengan 0,126 dikali 0,5 hasilnya tuh ini 0,003. Nah, berdasarkan data-data yang telah kita hitung manual tadi itu ya, maka nilai keputusan untuk yang poin 1 ini, nilai untuk gas lamarnya lebih dari yang berikut dulu. Nah, untuk nilai keputusan gas lamar yang di poin 2 kurang dari keputusan yang berikut dulu. Dan untuk yang poin 3, nilai keputusan gas lamar itu kurang dari keputusan sama dengan keputusan yang berikut dulu. Nah, kita lihat di sini. Yang berikut dulu lebih besar, betul. Karena hitungannya tuh siapa yang lebih besar. Nah, kurang lebih untuk nomor 11 itu seperti itu ya. Nah, karena udah sampai penghitungan manual atau nomor terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.